Matanya dilakban. Jadi mereka nggak tahu kan sekitarnya gitu. Jadi ada salah satu polisi itu nembak ke atas bilang, Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijan Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Konten menemani sahur kalian malam ini adalah tentang keadaan, potret keadaan hukum di Indonesia. Di Indonesia ini negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan kepada hukum. Hukum itu adil mestinya, ya. Kita berharap keadilan itu ada pada hukum. Nah, ini dituntut para aparat penegak hukum yang profesional. Siapapun yang melanggar hukum tersebut maka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Nggak boleh orang yang nggak bersalah dihukum. Nggak boleh orang yang bersalah nggak dihukum. Nggak boleh kalau kesalahannya kecil dihukum berat. Nggak boleh kalau kesalahannya berat dihukum kecil. Nggak boleh. Itulah asas keadilan dalam hukum. Akan tetapi sampai hari ini kita masih melihat banyak sekali ketimpangan-ketimpangan dalam penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan. Ini ada satu berita, ya, gue lihat di Twitter, ya, ada berita begini nih. Ada cuitan dari akun namanya ini, namanya susah tuh ya, Cahruwet panggilannya, ya. Walau dibongkar oleh Bang Roy Suryo bahwa CCTV buktikan guru ngaji bukan pelaku begal di Bekasi, namun Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tetap memvonis guru ngaji dengan hukuman 9 bulan penjara. Piye iki cara kerjanya anak buahmu Pak Listio Sigit? Nah, Pak Listio Sigit ini kan Kapolri, sampai di tag begitu. Guru ngaji jadi tersangka begal, terdakwa, disidang dan divonis. Kita baca beritanya dari CNN Indonesia itu. Gimana beritanya ini? Nanti videonya ada, udah gua download videonya yang dari narasi, oke? Guru ngaji Bekasi divonis 9 bulan, bui. Penyiksaan polisi jadi sorotan. Nah, ya begini. Kalau kita yang melakukan perlawanan sama begal, begalnya selamat. Ini kalau polisinya yang ngelakuin begini, alasannya ngelakuin penyiksaan apa nih? Kita baca sama-sama. Oke, CNN Indonesia, Selasa 26 April 2022. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Cikarang menjatuhkan vonis 9 bulan terhadap guru ngaji sekaligus kader Himpunan Mahasiswa Islam HMI Muhammad Fikri dinilai melanggengkan praktek penyiksaan oleh polisi. Oh, apakah ada hubungannya sama jadi aktivisnya HMI ya? HMI kan termasuk mahasiswa yang vokal juga di kancah perpolitikan Indonesia. Apakah ada hubungannya? Tapi mau ada hubungannya, tidak ada hubungannya, tidak dibolehkan itu menyiksa itu. Kuasa hukum Fikri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Andi Muhammad Rezaldi, mengatakan dalam putusan tersebut Majelis Hakim mengabaikan laporan Komnas HAM. Nih jadi hakimnya karena apa ya? Putusan ini melanggengkan praktik zaman tindak penyiksaan, torture yang dilakukan oleh kepolisian, dalam hal ini Polsek Tambelang _ Polres Metro Bekasi, dengan mengabaikan fakta dan temuan Komnas HAM Republik Indonesia, kata Andi dalam keterangan resmi Selasa 26 April.
Laporan itu mengungkap 10 bentuk penyiksaan. Wow. Dan 8 bentuk kekerasan verbal terhadap Fikri dan 3 rekannya selama proses penangkapan, pemeriksaan, hingga penahanan. Pernah nggak nangkap koruptor itu digituin? Pernah nggak? Waduh. Andi mengatakan temuan Komnas HAM memperkuat keterangan sejumlah saksi ada charge yang melihat penyiksaan dan kepada Fikri dan ketiga temannya. Baik keterangan saksi tersebut maupun temuan Komnas HAM, polisi tidak langsung membawa Fikri ke Polsek, melainkan ke gedung cabang Telkom Tambelang dan disiksa di tempat tersebut. Komnas HAM bahkan menyebut penyiksaan itu dilakukan sekitar 8 jam. Waduh. Jadi disiksa dulu ya, habis ditangkap disiksa dulu 8 jam. Itu ada saksinya, Komnas HAM tahu. Yang jadi pertanyaan ini, Pak Hakim ngapain ya? Pak Jaksa juga nggak ngelihat, nggak tahu itu di persidangan tuh. Kan kalau sudah persidangan, itu ada semua saksi-saksi itu. Tapi tetap divonis 9 bulan ya? Apakah karena dia guru ngaji atau karena dia aktivis HMI? Wallahu a'lam. Tapi keadilan hukum ini sangat kita rindukan di Indonesia nih. Kangen kita. Mudah-mudahan Pak Listio Sigit juga ngelihat konten ini, share ya guys, agar Pak Listio tahu tuh jajarannya begini amat gitu. Sementara itu kuasa hukum Fikri dari LBH Jakarta, Theo Revelson, menilai majelis hakim yang terdiri dari Chandra Ramadhani, Yuda Dinata, dan Maria Krista Ulina Ginting telah serampangan membebankan pembuktian penyiksaan kepada terdakwa. Theo mengatakan tindakan majelis hakim ini bertentangan dengan pasal 66 KUHP yang menyatakan terdakwa tidak dibebani pembuktian. Iya. Lu nuduh orang melakukan tindak pidana, yang terbebani untuk membuktikan itu yang menuduh, bukan tertuduh. Itu pasal 66 KUHP itu kurang lebih begitu maksudnya. Yang menuduh, yang membuktikan. Ini terdakwa disuruh membuktikan. Ini hakim sekolahnya di mana dulu? Kok bisa dipilih jadi hakim begitu ya? Theo juga menyebut tindakan 3 hakim PN Cikarang itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung bahwa dugaan penyiksaan yang diajukan terdakwa harus dibuktikan jaksa. Putusan ini termaktub dalam nomor 2588 K/PIT.SUS/2010. Majelis hakim secara serampangan dan bertentangan dengan KUHP justru membebankan pembuktian penyiksaan kepada para terdakwa, kata Theo. Majelis hakim membiarkan penuntut umum yang enggan membuktikan ada tidaknya penyiksaan. Lu gimana ini terus? Ini proses persidangan sesuai hukum atau sesuai apa nih? Wah, serem ya kalau udah hukum begini ya. Sebelumnya guru ngaji yang juga kader HMI di Bekasi, Muhammad Fikri, divonis 9 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Cikarang dalam kasus pembegalan. Majelis hakim menilai Fikri terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan jaksa pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP. Selain Fikri, hakim juga menyatakan 3 terdakwa lainnya, yakni Abdurrahman, Muhammad Rizki, dan Randi Aprianto bersalah, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Muhammad Fikri, Randi Aprianto, dan Muhammad Rizki berupa pidana 9 bulan penjara, kata Ketua Majelis Hakim PN Cikarang, Chandra Ramadhani, di ruang sidang Senin 25 April. Persidangan itu kan mestinya menyampaikan semuanya kejadian, tapi ya di persidangan aja begini guys. Gimana rakyat mau percaya sama sistem peradilan kalau begini ya? Waduh, ya mudah-mudahan aja dah Pak Hakim kalau nggak bisa adil, mudah-mudahan Allah yang mengadili nanti ya Pak Hakim ya. Sebagai informasi, Muhammad Fikri ditangkap anggota Polsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi bersama 8 orang lainnya pada 28 Juli 2021. Sebanyak 4 diantaranya kemudian ditetapkan sebagai pelaku pembegalan di Jalan Raya Sukaraja pada dini hari 24 Juli 2021. Mereka adalah Fikri, Muhammad Rizki, dan Abdurrahman dan Randi Aprianto. Keluarga dan kuasa hukum para terdakwa membantah keempat remaja itu melakukan pembegalan sebab
saat waktu kejadian Fikri sedang tidur di musola di samping rumah. Hal ini terekam CCTV dan beberapa saksi. Sudah ada bukti pada hari, tanggal, jam kejadian si Fikri ada di musola, ada CCTV-nya. Kok bisa jadi tersangka ya? Dan kok bisa di pengadilan itu terbukti bersalah? Terus CCTV itu gunanya apa? Ngopi Pak Hakim. Serem Hakim kalau begini ya. Aduh. Cocok dah, cocok. Cocok kalian rasa. Mudah-mudahan hakim-hakim yang begini ya Allah. Mudah-mudahan Allah adili dah ya. Siap-siap dulu. Sekarang lu punya jabatan lu. Tapi ingat, kita semua mau mati. Mau pejabat, mau rakyat, mau kaya, mau miskin. Mati-mati kita. Mati. Nanti lu. Pesan gue deh ya, buat semuanya. Nggak cuma buat hakim itu, buat semua. Selama lu hidup di dunia, jangan sampai nggak adil sama manusia. Lu dosa sama Allah masih gampang minta ampun lu. Tapi kalau udah sama manusia, ya Allah, gimana lu? Apalagi kalau mereka punya keluarga, nggak ridho, nggak halal, ya Allah. Sebanyak 4 diantaranya kemudian ditetapkan sebagai pelaku pembegalan di Jalan Raya Sukaraja pada dini hari 24 Juli 2021. Mereka adalah Fikri, Muhammad Rizky, Abdurrahman, dan Randi Arpianto. Keluarga dan ya ini sudah ahli teknologi digital yang dihadirkan di sidang. Roy Suryo menyatakan CCTV tersebut asli dan akurat. Ia juga menyatakan Fikri dan motornya yang menjadi barang bukti tidak di lokasi begal. Nah, sudah sampai saksi ahli Roy Suryo yang udah terpakai di Indonesia ini luar biasa, terkenal. Ahli pakar telematika mengatakan itu benar. Kok bisa masih ditetapkan jadi tersangka ya? Kok bisa masih kena hukuman ya? Ih, tega loh. Hatinya terbuat dari apa ya? Sementara Rizky sedang bekerja di kandang ayam, Abdul sedang mengantar ayam dan macet di kawasan Kalimalang, dan Randi menginap di rumah temannya. Keberadaan mereka tidak di lokasi begal diperkuat sejumlah saksi. Sudah ada saksi. Anggota Polsek Tambelang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap Fikri dan 3 rekannya di gedung cabang Telkom Tambelang. Mereka diduga dianiaya dan dipaksa mengakui melakukan begal tersebut. Lu dipaksa ngaku. Waduh, Pak Polisi serem ya. Jadi takut saya sama Pak Polisi kalau begitu ya. Polsek Tambelang dan Polda Metro Jaya membantah dugaan kekerasan tersebut dan kasus terus bergulir di persidangan. Oke guys, itu beritanya dari CNN dan kita lihat sekarang videonya dari Narasi ya. Waduh, serem ya. Serem loh. Dia lagi di musola, tiba-tiba ditangkap terus. Ya ini ada videonya nih, kita dengerin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salah tangkap dan penyiksaan muncul dalam perkara dugaan kasus pembegalan di Pengadilan Negeri Cikarang. Para terdakwa diduga mengalami kekerasan dan dipaksa mengakui perbuatan pembegalan oleh polisi. Kami mewawancarai saksi mata yang ikut ditangkap dan kemudian dibebaskan. Bagaimana ceritanya? Ini yang diwawancara adalah saksi yang ikut ya dalam kejadian ini. Bagaimana proses penangkapannya, terus katanya ada siksaan, gimana nih? Ini saksi yang mengalami nih. Ini direkam sama Narasi. Kebetulan di tanggal 28 pas di jam 19 kurang lebih jam segitu, kami lagi pada nongkrong ngopi, nggak tahu tuh 3 mobil langsung parkir gitu, langsung pada turun bilang jangan ada yang bergerak gitu kan, disuruh tiarap. Kami 9 orang ya yang dibawa, itu dibawanya bukan langsung ke Polsek tapi ke kantor Telkom, cabang Telkom yang di Tambelang. Kebetulan posisinya depan Polsek, berhadapan, cuma seberang jalan. Di situ dengan keadaan tangan saya masih terikat di belakang pakai lakban, kita juga menyaksikan adanya kekerasan dari pihak anggota sama teman-teman kita ini yang berempat yang diduga sebagai tersangka. Itu siksaan berupa pukulan, tendangan, bahkan ada ya salah satu kepolisian yang menembakkan ke udara untuk menakuti gitu, karena mereka dipaksa buat mengakui. Pokoknya ada intimidasi lah. Jadi mereka tuh yang berempat ini awal diturunin Abdul Rahman, yang kedua diturunin Muhammad Fikri, ketiganya berurutan sih gitu satu-satu.
Nah pas itu kita barulah diturunin bareng-bareng. Jadi kita dijejerin yang berlima ini berhadapan sama yang berempat yang diduga sebagai tersangka gitu kan. Si Fikri kan ditanya, lu ngebegal ya? Enggak pak, demi Allah. Sampai dipukul lagi. Pokoknya mereka dari teman-teman saya tuh, saya ngelihat nggak ada yang mengakui tapi tetap dihajar, dipukul. Wah. Sampai ada yang lepas tembakan gitu. Waduh. Buat nakutin, karena mereka kan yang berempat ini matanya dilakban. Matanya dilakban. Jadi mereka nggak tahu kan sekitarnya gitu. Jadi ada polisi, salah satu polisi itu nembak ke atas bilang, temen lu udah mati nih, gue tembak, lu ngaku nggak gitu. Waduh. Ini kalau ini benar ya, Pak Listio Sigit, guys kalian share ini ya. Mudah-mudahan ini sampai ke Kapolri deh ya. Ke Kapolri, ke Kapolda Metro, Pak Fadil, iya Pak Fadil ya. Dan jajaran kepolisian yang lain, ini oknum-oknum polisi yang begini serem Pak. Kami rakyat jadi takut ya Pak sama polisi. Kalau nggak ngebegal terus dipaksa begitu, terus ada penyiksaan. Dan bahkan ini sampai ke persidangan. Begitu. Kalau sudah ke persidangan itu udah melalui aparat penegak hukum, ini ada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tiga-tiganya udah nggak ada harapan ya rakyat Indonesia untuk dapat keadilan. Waduh. Udah ekonomi sulit, keadilan hukum seperti ini. Terus ya gimana nasib rakyat Indonesia kalau begini? Komentar yang baik di bawah ya guys. Komentar yang baik di bawah. Mudah-mudahan aja ini masih banyak aparat-aparat kepolisian, anggota aparat kepolisian yang mau bertindak jujur, aparat-aparat kejaksaan yang mau bertindak jujur, aparat-aparat pengadilan yang mau bertindak jujur. Bahkan ini gue rasa Komnas HAM harus turun tangan. Yang begini ini melanggar hak asasi manusia banget. Tapi Komnas HAM juga nggak ada kekuatan ya. Tadi kan ada Komnas HAM juga ya. Makin serem nggak sih tinggal di Indonesia kalau begini? Waduh, bisa seenak hati ya. Pokoknya lu begal, nggak ngaku gue sikat lu. Begitu kurang lebihnya ya. Di pengadilan dibuktikan sampai pakai saksi ahli Roy Suryo juga nggak ngaruh ya. Hakimnya tetap memvonis 9 bulan ya. Pembuktiannya disuruh ke terdakwa ya. Hakim memejaksa sama polisi kok bisa begitu ya. Ini hukum model apa ya? Waduh. Nah ya guys, berita ini memang membuat hati gimana ya. Tapi ya itulah potret keadaan hukum di Indonesia. Seperti ini, bersiaplah kalian. Jadi hati-hati aja dalam hidup. Mudah-mudahan ini oknum-oknumnya bisa. Lu lihat ya, gue coba searching di Google sekarang langsung. Gue mau nulis oknum polisi aja. Itu beritanya. Ya, beritanya. Nih ya, gue screenshot, gue kasih sama kalian ya. Gue screenshot, gue kasih sama. Ini baru sedikit gini. Ya. Itu tiap hari ada berita oknum polisi. Kalau di Ramadan ini kan biasanya one day one juice. Iya, masa di Indonesia ini oknum polisi one day one oknum gitu. Mending one day one juice Pak. Jangan one day one oknum dong ya. Nih ya, gua tampilin ya, Tuh, ini bisa banyak lagi. Lu kalau nggak percaya cek deh di Google kalian. Oknum polisi. Waduh, kebanyakan oknum nih ya. Makanya ya, kalau mau jadi aparat itu masuknya yang normal-normal, ikut tes yang normal. Kan ada tuh ya yang ikut tes nyogok. Mungkin ya yang oknum-oknum itu ikut tesnya nyogok kali ya. Gimana tuh? Ya udah guys, itu aja berita dari gue. Selamat sahur. Mudah-mudahan sahur kalian berkah, puasa kalian lancar, berkah, manfaat, dan diterima oleh Allah SWT. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai ketemu di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinaya, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua aparat, mendingan one day one juice deh yang muslim ya, daripada one day one oknum.